Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Publik, podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bersama saya Muhammad Ervin Kushairi. Dan tentunya di podcast edisi kali ini saya tidak sendiri. Nah, di samping saya ini sudah ada anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sekaligus koordinator divisi SDMOD, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Bung Febrian Bartes. Terima kasih Bung Bartes, kami akrab memanggilnya. Terima kasih atas kehadirannya, Bung, dan kesediaan waktu ada di podcast Ruang Publik ini, Bung. Nah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Bung Bartes ini adalah koordinator divisi SDMOD. Nah, mungkin untuk sahabat Bawaslu yang menonton, sebenarnya Bung, divisi SDMOD itu apa dan bagaimana peran strategisnya dalam mendukung pengawasan pemilu maupun pemilihan? Baik, terima kasih Bung Ervin. Terkait dengan peran strategis divisi SDMOD dalam membantu tugas-tugas pengawasan dalam pemilu maupun pilkada, mungkin kita harus mulai dari definisi SDMOD itu sendiri. Nah, SDMOD itu adalah divisi yang membidangi terkait dengan sumber daya manusia, organisasi, dan diklat. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017, kemudian diturunkan dengan Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang pola hubungan, itu disebutkan bahwasanya divisi SDMOD itu bertugas pertama tentunya dalam memberdayakan segala sumber daya manusia yang ada di organisasi Bawaslu. Jadi artinya mungkin ini terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya, kemudian bagaimana terkait dengan pola kerja di masing-masing divisinya, kemudian juga terkait dengan evaluasi dan pola tata kerja di sekretariatnya. Oleh sebab itu sebenarnya memang walaupun divisi SDMOD itu tidak mungkin tidak langsung menyentuh ranah-ranah teknis seperti divisi-divisi lainnya, katakan saja divisi pencegahan itu memang erat kaitannya dengan tugas teknis pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, kemudian divisi penyelesaian sengketa itu. Akan tetapi divisi SDMOD itu berperan aktif dalam memastikan seluruh divisi-divisi tersebut berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, fungsi kontrolnya. Jadi seakan-akan fungsi SDMOD tersebut memastikan fungsi-fungsi divisi teknis lainnya itu berjalan secara maksimal dan hasilnya juga optimal, seperti itu. Contohnya seperti ini. Bagaimana mungkin divisi PP, divisi penyelesaian sengketa atau divisi pencegahan akan maksimal dalam menjalankan tugasnya ketika tidak didukung oleh pertama sumber daya manusia yang mumpuni. Itu pertama. Kemudian juga tidak didukung oleh sarana dan prasarananya. Kemudian yang ketiga juga tidak didukung oleh penganggarannya. Nah, semua itu adalah tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepada divisi SDMOD. Itu makanya di dalam divisi SDMOD kita sebenarnya memiliki dua kelompok tugas penting terkait dengan tugas-tugas substansial. Tugas-tugas substansial yang dimaksud adalah kita juga menjadi PIC dalam beberapa tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Seperti dalam hal rekrutmen pengawas pemilu dari ad hoc, itu kan menjadi kewenangannya dan menjadi tugas dari divisi SDMOD. Juga kita memiliki tugas dan kewajiban dalam melakukan pengawasan rekrutmen KPU, ad hoc KPU itu juga PIC-nya di divisi SDMOD. Kemudian dalam tahapan logistik itu kita juga memiliki tugas pengawasan distribusi dan pengadaan logistik yang menjadi PIC juga SDMOD. Terakhir itu adalah penetapan hasil pemilihan kepala daerah atau pemilu. Itu juga merupakan tugas
dari divisi SDMOD. Jadi artinya ada beberapa tugas substansial yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu atau pengawasan pemilu maupun pilkada, dan juga ada tugas-tugas yang sifatnya fasilitatif. Fasilitatif dalam artian pertama seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan dukungan anggaran. Kemudian yang kedua terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan kapasitas. Kemudian juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia lainnya, evaluasi sumber daya manusia, kemudian penilaian kinerjanya, itu juga menjadi tanggung jawab dan tugas dari divisi SDMOD tersebut. Nah, jadi kalau saya mengibaratkan Bawaslu ini sebagai sebuah tubuh manusia, malah saya berpikir divisi SDMOD itu adalah jantungnya. Nah, kenapa menjadi jantung dari batang tubuh tersebut? Karena tanpa divisi SDMOD itu semuanya tidak bisa berjalan sama sekali. Karena detak jantungnya berhenti. Karena berhenti. Bagaimana kemudian teman-teman PP akan melakukan, katakan saja melakukan penanganan pelanggaran tidak didukung oleh anggaran? Bagaimana kawan-kawan penyelesaian sengketa akan membuat kajian-kajian terkait dengan sengketa ketika tidak didukung oleh kapasitas staf yang memadai? Nah, mungkin demikian kira-kira peran strategis dari divisi SDMOD ini dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Demikian. Selanjutnya, Bung, ini kan pemilu itu kalau dari hasil putusan MK 135 kemarin itu kan berarti kemungkinan pemilu dan pemilihan nantinya itu 2029 dan 2031. Ya. Nah, untuk sahabat Bawaslu yang menonton, misalkan ada yang tertarik atau berpikiran sepertinya ingin nih nanti bergabung menjadi pengawas pemilu ataupun mungkin ya penyelenggara pemilu khususnya di sini sebagai pengawas. Nah, kira-kira SDM seperti apa atau kriterianya bagaimana untuk menjadi seorang pengawas pemilu itu sendiri? Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan itu artinya terkait dengan rekrutmen. Iya. Jadi terkait dengan rekrutmen itu di Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu itu mulai dari rekrutmen Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, kemudian juga ada yang ad hoc. Ada rekrutmen Panwascam, rekrutmen pengawas PKD, dan terakhir itu rekrutmen PTPS. Nah, terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi rekrutmen itu diatur oleh pertama diatur oleh peraturan Bawaslu dan juga nanti akan diturunkan dari Juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Itu terkait dengan syarat dan mekanisme rekrutmen di Bawaslu. Nah, kalau yang kita pakai pola yang lama itu dibatasi pertama dari usia, kemudian juga itu dari tingkat pendidikan. Nah, kalau di Bawaslu RI itu minimal usianya 40 tahun. Itu kalau kita pakai pedoman yang lama ya. Kalau di Bawaslu Provinsi itu minimal 35 tahun, dan di Bawaslu Kabupaten itu minimal 30 tahun. Dan juga terkait dengan tingkat pendidikan itu di Bawaslu Kabupaten itu minimal SMA, di Bawaslu Provinsi itu minimal S1, dan di Bawaslu RI itu juga syarat minimal pendidikannya S1. Nah, cuman tentunya di dalam rekrutmen pengawas pemilu mulai dari Bawaslu RI, tentunya yang harus kita siapkan adalah kecakapan kita dalam kepemiluan, juga mungkin pengalaman kepemiluan, juga mungkin terkait dengan terkait dengan ilmu-ilmu menyangkut kepemiluan. Mungkin itu yang bisa dijadikan semacam persiapan kita dalam rekrutmen. Kalau kawan-kawan sahabat-sahabat semua berminat dan berniat menjadi penyelenggara pemilu, mungkin itu terkait dengan rekrutmennya. Jadi ini
selama yang bersangkutan memenuhi syarat ini terbuka untuk siapa saja berarti? Ya, terbuka untuk siapa saja selama menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi juga dibatasi dengan persoalan domisili. Oh, harus itu sesuai di wilayah sesuai pengawasan. dengan di mana sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Itu misalnya kalau di provinsi itu memang berKTP provinsi tersebut, kabupaten dan juga di kabupaten. Mungkin demikian terkait dengan rekrutmen, Bu. Oke, Bung. Nah, kemudian ini kan masa non tahapan ya. Iya. Nah, kira-kira dari SDMOD sendiri metode pelatihan terhadap jajaran pengawasnya itu sendiri selama non tahapan ini bagaimana, Bung? Karena kan suka tidak suka harus ada upgrade dari pemilu lalu dalam menyongsong pemilu 2029 nih. Apa kiat-kiatnya dan metode pelatihan seperti apa yang sudah didesain mungkin? Nah, terima kasih. Terkait dengan metode pelatihan itu sebenarnya sudah dirumuskan kebijakannya oleh Bawaslu RI. Kita di provinsi maupun di kabupaten itu tinggal melaksanakan saja. Akan tetapi untuk tahun 2025 ini ada yang menjadi hambatan kita, itu terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, oleh sebab itu karena efisiensi anggaran ini metode-metode baikkah itu BIMTEK maupun itu peningkatan kapasitas lainnya itu dilaksanakan secara daring. Itu dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian apa yang menjadi topik-topik dalam BIMTEK maupun dalam Diklat itu memang sesuai dengan divisi masing-masing. Divisi ada BIMTEK terkait dengan penanganan pelanggaran, BIMTEK terkait dengan pengawasan, BIMTEK terkait dengan penyelesaian sengketa, juga BIMTEK terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Itulah peningkatan kapasitas yang dilakukan di saat masa non tahapan ini. Seperti itu, Bu. Terlebih kan karena terkadang aturan berubah dengan cepat. Iya. Pelatihannya langsung berubah dengan cepat. Iya, itu yang namanya pelatihan tentu mengacu atau berpedoman kepada aturan-aturan yang mendasarinya, Bung, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilatih nih, ketika seseorang sudah menjadi jajaran pengawas, itu dari Bawaslu sendiri, khususnya dari divisi SDMOD ini, ada mekanisme evaluasi atau penilaiannya nggak, Bung? Ada. Kalau di Perbawaslu penilaian pengawas pemilu itu diatur dalam Perbawaslu 15 tahun 2020. Pembinaan kinerja pengawas pemilu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Nah, di dalam Perbawaslu 15 tersebut dituangkan secara rinci bagaimana bentuk-bentuk evaluasi, kemudian bagaimana bentuk-bentuk peningkatan kapasitas, dan juga bagaimana bentuk-bentuk penanganan pelanggaran kinerja. Jadi artinya di dalam evaluasi itu kita mengenal di Bawaslu ada yang namanya kita memberikan sanksi, juga kita memberikan reward terhadap pengawas-pengawas pemilu yang berprestasi. Demikianlah kira-kira, Bang. Oke, Bung. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini sebetulnya mengenai kalau divisi teknis lain itu kan pasti sangat mengenal kondisi lapangan. Ya, betul. Nah, kalau SDMOD tentunya sangat mengenal internalnya sendiri. Ini pasti yang paling mengenal internal pengawas itu adalah divisi SDMOD. Ya. Nah, selama Bung Bartes ini menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ada nggak, Bung, cerita-cerita misalkan dari pengawas entah itu dari jajaran PTPS atau sampai di jajaran provinsi yang pernah Bung Bartes dengar misalkan, namun ini agak inspiratif atau cukup bisa kisahnya ini cukup keren atau unik nih gitu, Bung? Kalau terkait dengan pengalaman empiris di lapangan, Bung, ya, saya pernah mendengar disampaikan langsung oleh yang bersangkutan bagaimana tantangan beliau ketika melakukan pengawasan kampanye di saat pemilihan kepala daerah. Ini di tingkatan mana? Di salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Gitu. Jadi artinya beliau ketika menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan itu mendapat hadangan dari salah seorang calon yang notabene-nya merupakan petahana. Jadi artinya beliau sampai
diintimidasi, beliau sampai diintervensi, segala hal-hal yang akan dilakukan, sampai itu merambah kepada persoalan posisi beliau di tengah kampung beliau tersebut gitu. Jadi artinya karena katanya di tempatnya tersebut merupakan basis masanya salah satu calon, dan beliau di saat melakukan kampanye menyarankan pada calon tersebut untuk tidak melakukan aktivitas kampanye yang dilarang, tetapi pak calon tersebut beserta timnya itu langsung menghadang beliau, sampai akhirnya beliau terpikir untuk mengundurkan diri karena merasa tidak mampu untuk menahan tekanan-tekanan dari tetangga, kemudian tekanan-tekanan dari tim-tim pasangan calon tersebut. Itu ketika beliau ceritakan kepada saya sempat sampaikan itu sebenarnya orang tersebut bisa dilaporkan karena mengganggu pengawas dalam melakukan pengawasan, dan itu ada deliknya gitu, dan juga ada sanksinya. Tapi yang bersangkutan menyampaikan dia tidak berani karena tidak mau menanggung risiko yang lebih banyak, yang lebih besar lagi. Akhirnya dia diamkan gitu. Itu menurut saya. Tapi kemudian ketika sudah diskusi dengan saya dan teman-teman lainnya, akhirnya beliau tetap semangat lagi dan tetap menjadi Panwascam dan tetap konsisten dalam melakukan tugas-tugas pengawasan di lapangan. Saya pikir itu cukup menarik lah menurut saya. Nanti begitu. Balik ke pertanyaan awal mengenai kriteria seseorang untuk menjadi pengawas. Nah, bagi sahabat-sahabat di rumah, kalau memang ingin jadi pengawas, sanggup nggak nih? Siap nggak menerima ancaman seperti itu? Ya, karena kita menjadi pengawas, apalagi yang ad hoc ya, karena yang selalu bersentuhan dengan peserta pemilu, kemudian yang bersentuhan dengan masyarakat banyak, pemilih, yang tahu kondisi lapangan, yang selalu berhadap-hadapan, itu memang dibutuhkan mental yang sangat kuat. Jadi bukan berarti jajaran di tingkatan bawah itu bebannya berkurang, enggak juga? Oh tidak, malahan itu yang paling menentukan kesuksesan pengawasan itu ya di lembaga paling bawah, karena menjadi ujung tombak kan gitu. Artinya ketika PTPS gagal dalam melakukan pengawasan di saat pungut hitung, itu resikonya akan besar sekali, akan bisa PSU, kemudian juga akan ada dampak-dampak yang lain. Begitu juga dengan PKD, begitu juga dengan Panwascam. Ketika Panwascam tidak maksimal dalam melakukan pengawasan kampanye, tidak bisa mencegah peserta pemilu atau peserta kampanye untuk melakukan aktivitas kampanye sesuai aturan, itu bisa menimbulkan konflik horizontal juga di tengah masyarakat kalau pengawas pemilu di level eselon tidak tegas seperti itu. Itu makanya sebenarnya beban beratnya itu ya di kawan-kawan ad hoc tersebut sebenarnya selaku ujung tombak pengawas pemilu. Oke, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dengan perkenaan dari Bung Bartes sendiri, kami ingin sedikit menantang mungkin dalam tanda kutip Bung Bartes, ada nggak mungkin hal yang perlu lebih dikembangkan lagi dari Bawaslu khususnya di Sumatera Barat ya? Karena kan Bung Bartes ini yang paling mengenal lah jajaran pengawas yang ada di Sumatera Barat. Apa yang masih perlu dikembangkan, karena ini pastinya ditonton oleh seluruh jajaran pengawas selain dari sahabat-sahabat Bawaslu semua. Silakan Bung. Catatan evaluasi kita, baik itu dari pemilu maupun pengawasan pemilihan kepala daerah, yang menjadi PR kita bersama ke depannya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas pengawas pemilu itu sendiri. Kita akhirnya menyimpulkan bahwasanya BIMTEK maupun diklat formal itu tidak cukup untuk kemudian meningkatkan kapasitas dari kawan-kawan pengawas pemilu tersebut. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwasanya memang mereka harus inisiatif untuk menambah kapasitasnya sendiri. Mereka harus rajin membaca, kemudian juga mereka harus rajin diskusi, dan juga mereka harus rajin konsultasi dengan Bawaslu setingkat di atasnya. Karena
di Bawaslu sendiri, apalagi di tengah tahapan sangat padat, itu aturan-aturan itu seringkali berganti seperti itu. Ada revisi, kemudian yang juga menjadi tantangan kita di pengawas, kita selain harus memahami aturan-aturan tentang Bawaslu, kita juga harus memahami aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Oh iya, itu tantangan Bawaslu itu. Iya. Itu ya. Kalau teman-teman KPU mungkin cukup mempelajari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Tanpa dan PKPU sudah. Iya. Di situ ya. Kalau kita Bawaslu, kita PKPU juga harus paham undang-undang yang atau undang-undang yang lainnya, kita juga harus paham seperti itu. Karena kita tugas Bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh KPU. Kan itu yang kita cegah dan yang akan kita tindak kalau ada dugaan pelanggarannya. Itu sebenarnya yang menjadi catatan otokritik ya terhadap Bawaslu. Selain daripada terus membangun konsolidasi, terus membangun soliditas di antara teman-teman tersebut, itu kita juga melihat bagaimana kemudian kita menerima aduan atau curhatan dari teman-teman penyelenggara baik kabupaten maupun Pawascam. Ada yang mengeluhkan teman divisinya, ada yang mengeluhkan ketuanya, ada yang mengeluhkan korsek atau kaseknya gitu. Dinamikanya lah ya. Dinamikanya cukup cukup alot juga gitu, sehingga pada akhirnya itu mengganggu kerja-kerja pengawasan. Ketika mereka tidak solid, itu mengganggu kerja-kerja pengawasan. Jadi kedepannya menurut saya itu harus mesti ditingkatkan seperti itu. Selain daripada pemahaman mengenai pengawasan pemilu itu sendiri. Oh, menarik. Ya. Karena kita bisa mendengar, kalau sebelum podcast-podcast edisi sebelumnya kita mendengar misalkan cerita di lapangan ataupun cerita dari luar bagaimana melihat Bawaslu, kali ini akhirnya kita bisa melihat Bawaslu itu sendiri dari dalam ya Bung. Nah mungkin terakhir nih Bung, pesan-pesan Bung Bartes untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang mungkin menonton ini. Baik, terima kasih. Mungkin pesan saya kepada sahabat-sahabat semua selaku divisi SDMOD yang menangani urusan sumber daya manusia, bahwasanya teman-teman semua harus percaya bahwasanya dalam melakukan pengawasan baik itu pemilu dan pemilihan itu tidak cukup dengan sumber daya yang ada di Bawaslu itu sendiri. Kalau kita lihat dari jumlah kabupaten, kita lihat dari jumlah kecamatan, jumlah nagari dan jumlah TPS, dan kemudian kita bandingkan dengan personil yang ada, kabupaten ada 3, yang anggota Bawaslunya, kemudian Panwascam ada 3, PKD ada 1, dan PTPS ada 1, itu tidak cukup. Artinya ada persoalan keterpenuhan sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu. Nah, oleh sebab itu yang paling dibutuhkan adalah peran aktif dari masyarakat. Banyak untuk juga membantu Bawaslu dalam melakukan tugas-tugas pemilihan. Apakah itu terkait dengan pencegahan, ataukah itu terkait dengan partisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Itulah sebenarnya yang ingin kita harapkan kepada sahabat-sahabat semua. Karena kita akui sumber daya manusia di Bawaslu tidak cukup secara kuantitas dalam melakukan pengawasan. Kalau kita memang ingin demokrasi di Sumatera Barat ini berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama, artinya partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu solusi yang paling jitu menurut saya untuk mensukseskan baik pemilu maupun pilkada. Demikian, terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, sebenarnya menarik. Masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya karena jarang-jarang kita bisa mengorek Bawaslu dari dalam. Hanya saja tentu kita ada keterbatasan waktu bersama Bung Bartes. Nah, semoga ke depan ada sesi-sesi lanjutan di mana kita bisa makin dalam lagi dalam mencari tahu Bawaslu dari dalam tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Bartes atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Nah, semoga ke depan kita bisa
berbincang dan berdiskusi lebih dalam lagi mengenai Bawaslu dalam kacamata SDM OD. Nah, terima kasih sahabat Bawaslu di rumah yang sudah menonton. Jangan lupa kami ingatkan untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan juga mungkin bisa share video yang ada di Instagram Bawaslu Sumbar, karena kami infokan juga seluruh kegiatan Bawaslu Sumbar itu selalu di-update di Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Bung Bartes atas waktunya. Kita mungkin tagline dulu. Oke, Bung. siap. Tagline Bawaslu. Siap, Bung? Siap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.